Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Nas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri masih marak di pasaran. BPOM RI terus menindak pelaku usaha yang gunakan bahan berbahaya demi melindungi kesehatan publik. Kosmetik ini telah menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Namun, tak sedikit saat ini produk tersebut mengandung bahan berbahaya. Kepala BPOM RI, Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD, menegaskan pihaknya terus melakukan tindakan tegas terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, termasuk merkuri. Menurut Prof. Taruna Ikrar, kosmetik yang tidak lolos uji BPOM sangat berisiko bagi kesehatan, mulai dari iritasi kulit hingga memicu penyakit kanker. BPOM juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti memilih kosmetik, hanya menggunakan produk yang telah memiliki izin edar. Kita harus pastikan keamanan. Kalau selama ini ada yang ilegal, kemudian mengandung barang-barang yang berbahaya, misalnya ada merkurinya, ada retinoidnya, ada retinolnya, dan sebagainya, ini semua ada dexamethasonnya, itu produk-produk yang sangat berbahaya bagi kulit karena bisa memacu kanker kulit, memacu penyakit kayak merkuri bisa terabsorpsi sampai ke hati dan sampai ke ginjal, rusak hati. Ya, kita pastikan apapun yang terjadi, bagaimanapun kuatnya mereka untuk bertahan, kita akan lawan terus karena kita mau proteksi masyarakat kita. BPOM telah melakukan tindakan penertiban tidak hanya di wilayah Sulawesi Selatan, namun juga di sejumlah daerah di tanah air, termasuk Medan Sumatera Utara, Pekanbaru Riau, Jambi, Batam Kepri, Lampung, Jakarta, Bandung Jawa Barat, Semarang Jawa Tengah, Surabaya Jawa Timur, Mataram NTB, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Di Sulawesi Selatan khususnya Makassar, BPOM berkomitmen menghilangkan stigma negatif bahwa daerah ini menjadi produsen kosmetik ilegal. Prof. Taruna Ikrar menyebut karakter orang Sulawesi yang menjunjung tinggi nilai sirik atau rasa malu akan bertentangan dengan perilaku penciptakan produk berbahaya yang merugikan masyarakat. Ketegasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan itu justru ingin menghilangkan kesan itu. Orang Sulawesi itu adalah orang-orang yang sportif. Orang-orang Sulawesi itu adalah orang-orang yang memiliki karakter siri. Jadi dia tidak akan membuat masalah-masalah yang merugikan orang lain. Oleh karena itu makanya salah satu daerah yang saya sangat tegaskan bukan hanya Sulawesi Selatan. Kami melakukan penindakan di Sumatera Utara, di Medan. Kami melakukan di Pekanbaru, kemudian di Jambi, kemudian di Batam, terus di Lampung. Kemudian kami melakukan penindakan di Jakarta, di Bandung juga, kemudian di Semarang, di Jawa Timur, Surabaya, di Nusa Tenggara Barat, di Mataram. Kami melakukan semuanya, termasuk di Kalimantan Utara kita sudah lakukan penindakan, dan terakhir kita lakukan penindakan di Kalimantan Timur. Nah, jadi kesimpulannya seluruh Indonesia kita bergerak. Jadi kenyataannya bahwa Sulawesi Selatan bukan lumbung abal-abal. Kehadiran media sosial menurut Prof. Taruna Ikrar menjadi salah satu alasan mengapa pemberitaan tentang skincare abal-abal di Sulsel lebih mencuat dibandingkan daerah lain. Melalui sinergi antara masyarakat dan BPOM, penggunaan kosmetik yang aman dan legal dapat terwujud. Masyarakat diharap tidak tergiur harga murah atau hasil instan, karena kesehatan adalah prioritas utama. Andi Putri Najwa, Unhas TV. Pemirsa, kanker serviks menjadi kanker tertinggi kedua wanita Indonesia setelah kanker payudara. Sebenarnya apa penyebab kanker serviks itu dan bagaimana virus HPV menyerang dan menyebabkan kanker serviks? Saksikan informasi berikut. Kanker serviks merupakan kanker yang menyerang bagian leher rahim wanita.
Penyebab utamanya adalah infeksi virus HPV atau Human Papillomavirus. Virus HPV merupakan virus yang dapat menular melalui kontak seksual dan merusak sel-sel yang terdapat pada area serviks. Seiring waktu, hal itu dapat berkembang menjadi kanker serviks, di mana virus HPV ini dapat menyebabkan perubahan pada sel serviks sehingga sel-sel tersebut menjadi tidak normal, dan jika tidak ditangani dengan segera dapat berkembang menjadi kanker. Virus HPV sangat umum terjadi pada wanita yang menjalani hubungan seksual tanpa perlindungan seperti kondom. Jadi kanker serviks itu saya ulang lagi bahwa dia berada di bawah di mulut rahim ya, jadi bagian yang tersembunyi ya. Jadi kalau kita tanya mengenai penyebabnya adalah virus. Jadi virus HPV, Human Papillomavirus ya. Human Papillomavirus ini yang paling banyak itu adalah yang tipe 16 dan tipe 18 yang tipe high risk. Nah, ini adalah penyebab terbanyak untuk terjadinya kanker mulut rahim. Virus HPV membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk berkembang menjadi kanker serviks. Kanker serviks dapat disembuhkan terutama jika ditemukan sejak dini. Untuk itu, Dr. Irma menyarankan kepada wanita untuk menjaga pola hidup sehat, seperti meninggalkan kebiasaan merokok dan melakukan hubungan seksual yang aman. Itu merupakan upaya untuk mencegah risiko kanker serviks dan jaga kesehatan Anda sebelum terlambat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. International Office Universitas Brawijaya menggelar orientasi dan pembekalan bagi mahasiswa asing yang masuk ke kampus biru. Pembekalan yang berlangsung di gedung auditorium ini berisi berbagai materi seputar pengenalan kampus, sistem akademik, layanan mahasiswa, hingga keimigrasian. Pembekalan ini menjadi hal penting bagi mahasiswa asing agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus Universitas Brawijaya. International Office Universitas Brawijaya menggelar program pembekalan dan orientasi kepada mahasiswa asing yang akan menempuh perkuliahan di Universitas Brawijaya. Para mahasiswa ini berasal dari berbagai negara yang berbeda, sehingga pembekalan menjadi hal penting sebagai gerbang awal sebelum menempuh kuliah. Direktur International Office, Didik Hartono, mengatakan bahwa orientasi pembekalan merupakan menu wajib bagi mahasiswa asing yang akan memasuki kampus biru. Mereka akan mendapatkan materi pengenalan kampus dan kehidupan kampus agar dapat segera beradaptasi. Selain itu, mahasiswa asing juga dikenalkan dengan organisasi mahasiswa asing yang sudah ada agar mereka dapat berjejaring dan bersosialisasi dengan mahasiswa dari berbagai negara. International Office atau kita kenal dengan sebutan International Academic Affairs atau UPT International Academic Affairs menyelenggarakan Universitas Brawijaya New International Students Orientation. Jadi hari ini adalah orientasi pendidikan untuk mahasiswa asing di Universitas Brawijaya. Selama masa orientasi ini mahasiswa asing akan diberikan beberapa materi. Yang pertama adalah tentang perkenalan apa sih itu International Office. Kemudian apa sih fungsi dari International Office dalam membantu mahasiswa untuk mengakselerasi karir akademik mereka di UB selama masa studi mereka, baik itu bidang akademik maupun bidang non-akademik. Kemudian juga untuk menjelaskan juga dan mengenalkan mereka juga terhadap beberapa institusi yang juga mensupport. Didik berharap melalui pembekalan ini, para mahasiswa asing dapat mengetahui seluk-beluk kampus Universitas Brawijaya sehingga mereka dapat nyaman untuk belajar di kampus biru. Pihak kampus juga akan melakukan pembinaan terhadap mahasiswa asing melalui berbagai program lingkungan agar mereka juga mengenal budaya di Kota Malang. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.